Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ananda. Semoga Ananda dalam keadaan sehat. Bagaimana? Masih tetap semangat belajar? Harus tetap semangat ya nak. Sekarang kita masuk judul baru, materinya mengenai masa pubertas anak laki-laki dan perempuan dan menjaga kesehatan reproduksi masa pubertas bersama Ibu Anita Khairina. Masa pubertas pada anak laki-laki. Kemarin kita sudah membahas ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Salah satu contohnya tubuh jakun, dadanya melebar, dan lain-lain. Sekarang ada hal-hal yang harus diperhatikan pada masa pubertas, khususnya anak laki-laki. Yang pertama, perubahan hormon. Perubahan hormon yang menjadi masalah di sini adalah karena adanya aktivitas kelenjar keringat yang akan bertambah. Di sini akan timbul yang namanya bau badan, jerawatan, dan lain-lain. Jadi karena timbulnya bau badan dan jerawatan, makanya diwajibkan atau diharapkan Ananda wajib mandi 2 kali sehari secara rutin. Supaya apa? Supaya bau badannya hilang, mandi pakai sabun. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Yaitu dengan olahraga teratur. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, banyak makan buah dan sayur. Hindari mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Itu menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Yang ketiga, organ reproduksi berfungsi. Pada masa pubertas, organ reproduksi telah berfungsi, sehingga Ananda sekalian sebaiknya berhati-hati dalam bergaul. Usahakan untuk selalu bergaul di dalam lingkungan yang sehat dan positif. Yang keempat, membaca dan menonton sesuai dengan usia. Maksudnya di sini karena sudah berkembangnya akses komunikasi, jadi Ananda diharapkan membaca dan menonton sesuai dengan usia Ananda. Kita masuk kedua, masa pubertas pada anak perempuan. Masa pubertas anak perempuan ini lebih awal 1 sampai 2 tahun dari anak laki-laki. Ini nampak jelas pada perubahan fisik dan mental yang berkaitan dengan organ reproduksi. Salah satu ciri-ciri fisiknya yang nampak, pinggul membesar, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, suara nada tinggi, kulit menjadi halus. Hal-hal yang harus dihindari pada masa pubertas. Yang pertama, mengonsumsi minuman bersoda. Jadi lebih bagus anak-anak menjaga kesehatan dengan tidak mengonsumsi minuman yang bersoda. Sebaiknya itu dikurangin karena mengonsumsi minuman itu kurang baik untuk tubuh. Yang kedua, sering tidur larut malam atau bergadang. Bergadang itu membawa dampak buruk bagi kesehatan. Jadi tidak disarankan untuk tidur malam
jika tidak diperlukan. Yang ketiga, menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga mudah tertekan. Maksudnya di sini banyak orang stres karena memikirkan perubahan pada dirinya. Ini pada masa pubertas ya. Jika merasa kurang baik atau tidak nyaman, sebaiknya diceritakan ke orang yang dipercaya. Misalnya orang tua, ibu kandung, atau saudara kandung. Yang berikutnya, mudah emosi tanpa sebab. Emosi kadang-kadang tidak stabil, menjadi mudah marah, tersinggung, kemudian emosi yang berlebihan. Hal ini tidak baik, jadi sebaiknya coba menahan emosi terlebih dahulu. Yang berikutnya, bertindak tanpa berpikir. Maksudnya ini remaja suka melakukan sesuatu hal tanpa berpikir dahulu. Contohnya, tidak mengerjakan PR, dampak buruknya nilainya rendah. Sebaiknya itu harus berpikir dulu, dikerjakan dulu PR-nya, baru nilainya bagus. Berikutnya, upaya menjaga kesehatan reproduksi. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan pakaian yang menyerap keringat. Biasanya ini contoh kain katun. Yang kedua, ganti pakaian 2 kali sehari. Yang ketiga, gunakan handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak berbau. Yang keempat, bilas alat reproduksi dengan air bersih setelah buang air. Yang kelima, rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama tadi, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah buang air dengan air yang bersih ya. Yang ketiga, basuh bagian alat reproduksi dengan air bersih. Yang keempat, mengganti pakaian 2 kali sehari. Kenapa? Karena kalau berkeringat itu banyak bakteri, jadi menimbulkan bau. Yang berikutnya, bagi remaja putri pada saat menstruasi, gunakan pembalut, dan apabila sudah terasa lembab, pembalutnya wajib diganti supaya menghindari bakteri. Kemudian bagaimana cara menghadapi masa pubertas? Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka. Yang terakhir, selalu menjaga kebersihan tubuh. Oke Ananda, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.